Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis Asyar, Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Ya, di kemarin udah pembukaan apa? Damaskus. Ya, Damaskus udah dibuka. Perlu peta kayaknya biar kegambar. Tuh Damaskus ya. Damaskus kelihatan tulisannya. Damaskus kan di sini ya. Nah, setelah Damaskus itu ngincernya adalah Palestina. Ada tulisan Yerusalem. Nah, jadi lebih duluan Damaskus daripada Palestina atau Yerusalem. Kan harusnya kan urutannya, padahal kalau nyerangnya emang dari selatan, kan Islam datangnya dari selatan tuh ke utara. Harusnya kalau sesuai urutan kan Palestina dulu atau Yerusalem dulu. Tapi ini dari Damaskus dulu baru ke Palestina. Karena emang kota apa namanya? Kota yang strategis, pasti pengepungannya bakal lebih sulit ya. Ya, jadi di situ dulu. Walau Damaskus juga sulit, tapi ini memang udah pilihan Sayyidina Umar. Damaskus dulu yang dibuka. Ya, Damaskus dulu. Akhirnya yang dipasrahin buat nyerang utara Damaskus itu kan pasukannya siapa? Kemarin Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid tuh, dia di utara mainnya. Datangnya ya dari yang tulisan Irak ya, dari tulisan Irak, Kuwait. Kan kemarin dari Yarmouk tuh, dari Kuwait, dari tulisan Kuwait terus ke Irak, lanjut ke Damaskus. Jadi nyebrangin Sohro tuh ya, nyebrangin padang pasir. Nah, yang bagian selatan itu dipasrahin ke Amr bin As. Ya, jadi bagian selatan itu ada Yordania dan juga Palestina. Nah, Yordania dipasrahkan ke Amr bin As. Otomatis Amr bin As ngepung Yordania dulu. Yordania fahal sarul Urdun hatta hazamar Roma ila Baitul Maqdis. Sampai orang-orang Romawi yang ada di Yordania itu pada kabur, pada lari semuanya ke Baitul Maqdis, hingga tersisa kota ini cuma Baitul Maqdis ya, kota Palestina aja udah. Jadi di bagian utara selesai, di bagian selatan selesai, timur otomatis sudah selesai, baratnya kan laut ya, baratnya Palestina kan itu lautan kan. Jadi udah terkepung dari mana-mana. Nah, yang dari arah selatan Amr bin As, dari arah utara Abu Ubaidah, Khalid bin Walid. Sampai mereka pun dikepung hatta tolabus sulha, hingga orang-orang yang ada di dalam Baitul Maqdis, yang ada di dalam Palestina memilih untuk berdamai ya. Para uskup-uskup agungnya itu memilih untuk berdamai. Ala yadil khalifah, tapi pingin damai bukan di atas tangannya Amr bin As. Bukan, ana mau damai, tapi yang mendamaikan kami harus Umar bin Khattab langsung. Soalnya punya haibah ya. Ini kota sakral 3 umat ya, kota yang kota suci 3 umat beragama. Jadi harus khalifah langsung yang menundukkan kami. Jangan cuman panglima perang, nggak pingin. Gitu. Akhirnya faqatabalahu Umar bin As. Umar bin As pun menulis surat untuk Umar bin Khattab bidzalika, dengan permintaan tadi. Wasafaril minal Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab pun lanjut ke mana? Ke Palestina. Berangkat dari Madinah ke Palestina, meninggalkan Madinah. Ya, pada saat dulu itu kalau ninggalin ibu kota kan sangat rawan, tapi udah Umar bin Khattab lanjut aja. Dan memberikan kekuasaan Madinah atau kepemimpinan sementara itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ibarat wakil presidennya lah. Walaupun secara tidak resmi. Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah sementara yang memegang komando di pemerintahan pusat. Karena kan perjalanan zaman dulu kan naik onta kan, jadi ya pasti berhari-hari, memakan waktu berhari-hari.
Sedangkan pemerintahan pusat itu harus banyak laporan, banyak apa, itu harus ada yang ngatur. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dipasrahi oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi di sini bisa kelihatan bahwasanya Ali itu memang dari dari sisi Umar bin Khattab udah diorangkan, bahasanya kan, diorangkan, dihormatin, punya mansab, punya apa namanya, iya, makanya orang-orang Syiah nggak bisa itu ngomong kalau Umar itu menyingkirkan Ali bin Abi Thalib, ya, Abu Bakar menyingkirkan Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib tidak disingkirkan, ya, dia masih dalam lingkup ini juga, pemerintahan pusat juga, dia masih diajak rembukan, masih diselawungi. Nah, itu orang-orang Syiah ini salah paham, ya, nggak membaca sejarah yang seperti ini. Nah, Ali bin Abi Thalib menggantikan Umar bin Khattab di pusat kota. Karena Umar bin Khattab akan berangkat ke Palestina. Falamma wasala Umar ila Baitul Maqdis, maka tatkala Umar bin Khattab ini nyampe ke Baitul Maqdis, salaha ahlahu, maka Umar bin Khattab ini memberikan akad damai kepada ahlu Baitul Maqdis. Wa kataba lahum ahdan, dan Umar pun menuliskan ahdan, janji bil jizyati bil muslimin, ya, supaya mereka membayar pajak kepada kaum muslimin, wa ibqaihim ala makanu alih, dan mereka tetap silahkan, jangan pada pergi, jangan pada kabur, tinggallah di Baitul Maqdis, ya. Perbedaannya, ente bayar jizyahnya sekarang ke muslimin, bukan bayar jizyah ke orang ke pemimpin sebelumnya, gitu. Sekarang bayar jizyahnya ke kami, seperti itu. Dan jangan pada pindah, jangan pada kabur, udah tetap di situ aja, katanya Umar. Wa ta'mini kana isihim, dan mengamankan kanisah-kanisahnya, mengamankan gereja-gerejanya, ya, gereja-gereja, kata Umar bin Khattab, kami akan menjamin keamanan gereja-gereja tersebut. Wa khususihi wa dzalika sanata 15 minal hijrah, dan ini di tahun ke-15 dari hijrah. Nah, ini Umar bin Khattab, ya, beda dengan kasus yang berbeda dengan kasus yang ada di Damaskus kemarin, ya. Damaskus itu begitu masuk ke Damaskus, itu kan ada gereja yang begitu dihormatin di situ, ya. Karena gereja Yohanes. Karena di situ makamnya Nabi Yahya, ada makamnya Nabi Yahya. Nah, di situ dirubah menjadi masjid yang disebut Masjid Bani Umayyah, ya. Sampai sekarang masih ada tuh Masjid Bani Umayyah. Katanya nanti Nabi Isa pun turunnya di masjid itu, ya, ngumpulnya atau turunnya nanti Nabi Isa dari masjid itu. Dan Masjid Bani Umayyah ini ya itu sakral, ya, karena ada makam Nabi atau orang yang dihormati juga di kalangan kaum Nasrani juga kan, Nabi Yohanes itu, Yohana kalau bahasa bahasa sononya, bahasa Arabnya. Ada yang mengatakan itu makamnya Nabi Yahya. Dan juga di daerah Syria itu, ya, kan memang ada muridnya Nabi Isa juga, ya, ada muridnya Nabi Isa juga. Falamma wasala Umar ila Baitul Maqdis. Nah, ketika nyampe di Baitul Maqdis, di sini ada taklikan di bawah, ada fun fact. Baitul Maqdis karena yusama Iliya'ah, ya. Baitul Maqdis itu dulu disebutnya, ya, sama orang Nasrani. Kan sebelum datangnya Islam, Baitul Maqdis dipegangnya sama orang Nasrani, ya, dipegang sama Romawi. Nah, kotanya bukan Baitul Maqdis namanya, bukan Yerusalem atau bukan Palestina, tapi disebutnya Elia, ya, kota Elia. Itu di zaman Romawi disebutnya Elia. Maka ketika masuknya Umar dan menguasai Baitul Maqdis, digantilah namanya dari Elia ke Baitul Maqdis. Safara ilaihi Umar faqabalahu Yazid bin Abi Sufyan wa Abu Ubaidah wa Khalid bin Walid. Dan tentu saja semua perwiranya Umar berkumpul, ya. Semua perwira agung nih, ya, panglima-panglimanya pada kumpul semuanya untuk menyambut kedatangan Umar bin Khattab. Ada Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi, ada Khalid bin Walid sebagai tangan kanannya Abu Ubaidah, dan ada Amr bin As, ada Yazid bin Abi Sufyan. Musanna sebenarnya udah meninggal, ya, saat ini. Tapi ini nggak diceritakan di sini.
Musanna harusnya udah meninggal. Musanna ini soalnya juga komandan yang gacor di dalam peperangannya. Udah meninggal harusnya. Cuman di sini dibuat di Darsut Nasi Asyar meninggalnya. Intinya apa namanya? Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah, Khalid bin Walid dan perwira-perwira lainnya itu berkumpul tuh menyambut kedatangannya Sayyidina Umar. Nah, di apa namanya? Di atas kuda-kuda mereka nih, si para perwira ini, mereka menggunakan ad-dibaj wal harir ya, berlapisi apa namanya? Kain-kain yang mahal, dan juga ada beberapa potong sutra di atas apa namanya kuda-kuda mereka. Jadi kudanya dihias, baju mereka juga baju-baju yang begitu apa namanya begitu mewah. Fanazala wa akhadha al-hijarah. Maka ketika tiga orang ini menyambut Umar, ahlan wa sahlan bi amirul mukminin, ya selamat datang wahai pemimpinku amirul mukminin dan lain sebagainya. Umar bin Khattab turun nih dari kudanya, turun langsung nunduk Sayyidina Umar, ketemu sama tiga orang ini ya, padahal lagi disambut tapi nunduk. Ketika nunduk ternyata apa? Ternyata ngambil batu, dilempar batu perwira-perwiranya ya, jadi dilemparin batu. Khalid bin Walid itu dilemparin batu, Abu Ubaidah sama Yazid dilemparin batu semuanya sama Umar bin Khattab. Wa akhadha al-hijarah wa ramahum biha wa qala ma asra'a ma raja'tum an ra'yikum. Katanya Umar bin Khattab apa? Kalian ini ada apa? Kok kalian cepat sekali kembali ke apa namanya menarik kata-kata kalian, katanya. Atas takbiluni fi hadzal zayyi wa inna ma syabitu mundu sanatin. Kalian pikir kalian udah berkuasa? Saya titipkan kekuasaan selama 2 tahun aja. Kalian pikir itu udah berkuasa sekali sampai berani kamu menyambutku dengan pakaian seperti ini? Wallahi law fa'altum hadza, demi Allah, kalau kalian ngelakuin ini, ya, kalian pakai pakaian ini setelah kalian berkuasa selama 200 tahun pun saya tetap nggak akan ridho. Ini baru 2 tahun udah pakai pakaian begini, kata Umar. Bikin malu ente, katanya. Baru 2 tahun udah pakai pakaian begini, ketawain sama Sayyidina Umar. Nanti 200 tahun berpuasa, sikap adil, apa namanya, ngalahin sana sini, terus pakai pakaian begini aja masih belum pantas di hadapanku. Ini baru 2 tahun udah pakai pakaian begini. Sama Umar itu marah sekali Sayyidina Umar saja. Salah ahlahu wa itu akhirnya wallahi lastabdaltu bikum ghairakum. Seandainya 200 tahun kalian memimpin dan kalian menyambutku dengan pakaian seperti ini, aku ganti ya. Aku pecat kalian semua dan digantikan dengan orang yang lebih baik daripada kalian. Umar bin Khattab ya. Enggak main-main ini. Nah, rajanya yang di Madinah kan rajanya yang Umar bin Khattab ya. Rajanya kan Umar bin Khattab. Di Madinah tidurnya aja di atas di tanah aja begitu. Sang raja ini yang komandannya udah pada gaya-gayaan pakai sutra segala macam. Ya. Nggak ada zuhudnya ya kalau kata Sayyidina Umar. Padahal nggak ada larangan juga begitu. Cuman pengen ngajarin zuhud aja Sayyidina Umar buat para perwira-perwiranya itu. Sayyidina Umarnya aja tidurnya paling di atas pelepah-pelepah ya. Bajunya baju compang-camping, tapi komandannya udah pada pakai gaya macem-macem gayanya. Sumasafara Umar ila Syam. Nah, setelah dibuka Baitul Maqdis sama Sayyidina Umar, kuncinya pun diberikan tuh ya sama sama pendeta agungnya diberikan. Nazzama hukumatahu wa rattaba jayshahu. Maka Sayyidina Umar pun berangkat ke Syam ya. Berangkat ke Syam artinya berangkat ke Damaskus tadi, ke daerah Damaskus, dan merapikan kembali pemerintahannya ya, struktur pemerintahannya di sana dibuat rapih lagi gitu. Wa rattaba jayshahu, dan merapihkan juga, mengatur juga jaysh atau tentara-tentaranya Sayyidina Umar itu diatur lagi, dirapihin lagi sama Sayyidina Umar. Nah, selanjutnya setelah Baitul Maqdis udah selesai ya, jadi udah bersih di situ, udah kaum muslimin semuanya, Irak juga udah.
Fathu Misra wal Iskandariyah was Sahra. Maka selanjutnya adalah menaklukkan kota Mesir, ya. Kota Mesir ini kan belum selesai nih. Kota Mesir belum ya. Nah, Mesir itu kan pintu masuk menuju benua Afrika. Dari Arab kalau mau ke Afrika itu lewatnya Mesir. Fathu Misra wal Iskandariyah was Sahra. Lamma kana Umar bin Syam ista'dzanahu Amr bin As fi fathi Misra. Ketika Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ini lagi di Syam, lagi di Damaskus, Amr bin As minta izin, ya, datang ke Umar. Ya Umar, kayaknya saya lanjutin lagi nih tentara. Tentara mau jalan lagi, lanjut, katanya Amr bin As. Lanjut kemana ente? Ini mau lanjut ke daerah timur, ke daerah barat. Oh, mau buka Mesir, iya. Fa'adzina lahu, oh yaudah silahkan, diizinilah sama Umar bin Khattab. Wa arsala ma'ahu jaisyan yablughu adaduhu isnai asyara alfan. Ditambahi pasukannya sampai mencapai 12.000 pasukan, ya, 12.000 pasukan. Falamma wasala Amr bin As ila Mesir da'a ahlaha ila Islam awil jizya famtana'u. Ketika masuk ke Mesir, maka Amr bin As mengajak ahli Mesir untuk masuk Islam, mau masuk Islam atau jizyah, atau membayar pajak. Maka mereka menolak dua itu. Famtana'u, mereka menolak. Fahasarahum hatta talabu sulha. Maka Amr bin As pun mengepung mereka hatta talabu asulha, hingga mereka pun meminta perdamaian. Wadaf'il jizyah, dan membayar pajak. Faqabila minhum asuluh. Maka Amr bin As menerima perjanjian tersebut, janji damai tersebut. Wa abqa al-Muqawqis malika Misra ra'isan alaihim, dan Muqawqis tetap memimpin daerah Mesir. Sumasara ilal Iskandariyah pada ahlaha famtana'u faqatalahum hatta fatahaha qahran. Lalu setelah Mesir kebuka, ya, Mesir Kairo itu udah kebuka, Amr bin As membawa lagi 12.000 pasukan tadi, lanjut ke Alexandria, ya. Lanjut ke Alexandria, Iskandariyah kalau bahasa Arabnya Iskandariyah. Makanya ada siapa? Pengarang Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu dari Alexandria, ya. Itu dari Alexandria. Setelah Luxor. Nah, di Alexandria ini berbeda dengan Mesir. Kalau Mesir begitu dikepung, rajanya langsung minta, udah dah saya nyerah deh, ya, saya nyerah, saya mau bayar pajak saja, rakyat saya biar pajaknya melari ke Amirul Mukminin, nggak apa-apa. Tapi kalau Alexandria enggak, mereka menolak dan menentang adanya Islam masuk ke negaranya mereka ini. Akhirnya mereka pun faqatalahum, diperangi oleh Sayyidina Amr bin As hatta fatahaha qahran, hingga Alexandria pun ditaklukkan secara paksa. Summa taqaddama bi jaisihi ila Sahra, lalu melanjutkan ke Sahra. Kalau Sahra ini kalau sekarangnya Libya, ya. Jadi dari Alexandria ke barat lagi itu kan nembusnya nanti Libya, ya. Sebelum Tunisia, Aljazair dan Maroko, ini Libya dulu kan. Libya dilanjutkan ke Libya hatta wasala Barqah faftatahaha, hingga akhirnya ditaklukkanlah Libya. Waftataha Torablus al-Wurb wa azama ala tawajjuh ila Tunisia, hingga Libya ini udah selesai, mau lanjut ke Tunisia dan Aljazair untuk menyebarkan Islam di tanah Afrika. Fanahahu Umar, lalu sama Umar bin Khattab disuruh stop, ya, disuruh stop, udah jangan lanjutin lagi, cukup segitu dulu aja, katanya Umar. Udah berhenti dulu di Libya, nanti Tunisia urusannya tahun depan aja, katanya Umar bin Khattab. Fanahahu Umar wa amarahu bil wuqufi inda hati. Aslinya mampu, kalau Amr bin As dilanjutin lagi masih mampu, cuman kasih kasih waktu buat istirahat buat pasukan seperti itu. Nah, makanya Amr bin As ini termasuk pemimpin Mesir yang bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun memimpin Mesir, karena emang yang buka dan menaklukkan emang Amr bin As emang, gitu. Makanya setelah ditaklukkan oleh Amr bin As, lalu Amr bin As pun memimpin daerah-daerah tersebut, ya, mulai Mesir hingga Afrika itu dipegangnya sama Amr bin As, dan pusat pemerintahannya kalau misalnya di bagian kegubernuran situ itu dipimpin oleh Amr bin As. Makanya kisah yang terkenal ketika masa Sayyidina Umar itu juga di masanya Amr bin As.
masa kepemimpinan Amr bin As atas Mesir ya. Itu dipimpin oleh Amr bin As. Bahwasanya suatu hari Sungai Nil ini nggak mau ngalir. Sungai Nil itu nggak mau ngalir. Amr bin As bingung kok nggak mau ngalir. Ya, ada laporan dari warga ini Ya Amr bin As, wahai gubernur, ini Sungai Nil nggak mau ngalir. Loh, kenapa nggak mau ngalir? Amr bin As nggak tahu apa-apa, bukan orang situ. Gini Amr bin As diceritain bahwasanya Sungai Nil ini tiap tahun minta tumbal cewek cantik, suruh masukin ke dalam Sungai Nil. Kalau nggak ada tumbal nggak bakal nih ngalir lagi nih Sungai Nilnya. Loh, apa-apaan begini? Bagi Amr bin As mendengar hal tersebut kaget dong. Ini kayak metode syirik ini seperti ini. Nggak boleh seperti itu. Akhirnya Amr bin As kebingungan, ngirim surat ke Umar bin Khattab. Ya Umar, ini gimana? Sungai Nil nggak mau ngalir, pertanian stop, panen panen diambang kegagalan, ternak pada mati dan lain sebagainya. Karena warga Mesir kan bergantungnya sama Nil. Ya. Kalau kita lihat map Mesir itu kan semuanya yang hijau yang ada di pinggiran Sungai Nil. Di lain pinggiran Sungai Nil semuanya udah ya namanya Afrika semuanya udah gersang, tandus. Kecuali yang ada aliran Sungai Nilnya. Itu kan hijau semuanya kan sampai ke titik terakhirnya Sungai Nil itu. Kalau Sungai Nil nggak mau ngalir, ini gimana nasibnya warga Mesir? Ya, bisa mati semuanya. Akhirnya sampailah surat tersebut ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga kaget mendengar hal tersebut, marah pastinya kan. Umar bin Khattab udah di Madinah ya, saat itu dari Madinah. Akhirnya sama Umar bin Khattab minta kertas, udah sini ditulisin surat, ditulis di situ an Amiril Mukminina Umar bin Khattab. Di situ ditulis Amirul Mukminin sama Umar bin Khattab. Jadi agak sombong dikit nih dari pemimpin kaum yang beriman, Umar bin Khattab. Untuk Sungai Nil, ya. Untuk Sungai Nil, bukan untuk Amr bin As nih, bukan. Tapi untuk Sungai Nil. Nil. Bukan Daniel ya. Wahai Nil, kalau kamu ngalir itu karena Allah Ta'ala, maka mulai hari ini kamu harus ngalir lagi. Kalau kamu ngalir karena keinginan dirimu sendiri, karena nafsumu sendiri bahasanya, maka ana nggak bisa ngatur ente, ya. Ana ya itu terserah kamu mau ngalir apa nggak ngalir, dah terserah deh. Kalau emang itu keinginan dirimu sendiri, bukan keinginan Allah Ta'ala. Tapi kalau itu keinginan Allah Ta'ala, kalau itu ngalirnya kamu itu lillahi ta'ala, maka mulai hari ini kamu harus ngalir lagi. Karena sekarang posisinya saya sebagai pemimpin kamu. Tapi kalau kamu ngalirnya bukan lillahi ta'ala, ya udah, berarti saya bukan apa-apa di hadapan kamu lah bahasanya. Akhirnya ditutup suratnya, kasih ke kurirnya itu, bilang ke Amr bin As masukin ke dalam Sungai Nil. Udah nyampe ke Amr bin As, dikasih suratnya. Oh, ini surat buat saya. Enggak, buat Sungai Nil. Suruh cemplungin langsung aja katanya. Akhirnya dicemplungin suratnya sama Amr bin As. Apaan begini, masukin surat doang. Tapi besoknya langsung terus ke Sungai Nil. Langsung air nggak berhenti sampai tahun-tahun kedepannya udah nggak minta tumbal lagi. Ya, itu berkahnya Umar bin Khattab. Ya, luar biasa. Juga ada hawa panas yang biasa datang ke Madinah tuh tiap tahunnya kan. Jadi tiap tahun itu ada wabah di Madinah. Ini wabah angin panas yang bisa bakar kulit. Itu. Maka itu selesai juga di masanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu yang nyelesain. Warga Madinah pada komplain ke Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, ini bentar lagi wabah tahunan bakal datang. Tolonglah bikin proyek apa gitu yang bisa ngentiin wabah ini, yang bisa berhentiin bencana ini gitu. Ini bencana tahunan wahai Umar. Oh gitu. Terus diterima sama Umar. Kata Umar,
minta ridanya satu dong, ridanya Sayyidina Umar yang diambil deh. Terus manggil satu budaknya Umar yang penakut. Ini sini. Ini nanti kalau angin panasnya datang dikipas-kipasin aja. Waduh, ini budaknya udah ada ketakutan, badan kan bisa kelupas semua itu masalahnya. Akhirnya tawakal aja tuh budaknya kan, udah mau gimana lagi, yang nyuruh udah Umar, yang nyuruh udah Sayyidina Umar, udah pemimpinnya langsung. Ini kalau nggak bisa Sayyidina Umar, wah udah habis, malah dihabisin Sayyidina Umar, ya, malah dihabisin Sayyidina Umar, galak banget begitu. Akhirnya ya Sayyidina Umar nggak apa-apa, tawakal deh. Dia ke ujung kota Madinah, daerah selatannya Madinah. Dari arah datangnya angin tersebut. Begitu angin udah kelihatan, badainya udah kelihatan gitu, dia udah tutup mata aja gitu. Dia tutup mata, terus ngipas-ngipasin ridanya. Sambil ngomong hadza ridau Umar, katanya. Disuruh ngomong gitu sama Sayyidina Umar. Ini ridanya Umar, gitu. Ini selendangnya Umar. Jadi anginnya dengar kalau itu selendangnya Umar, nggak pernah datang lagi ke Madinah. Pada takut, ya, hatta angin panas aja takut nih sama Sayyidina Umar. Sungai Nil, setan, sekarang angin pun takut sama Sayyidina Umar. Malaikat juga. Nah itu iya, jadi ya itu kan wabah masa lalu ya, jadi kita nggak bisa tahu itu apa. Kalau di sebagian riwayat nar malah tulisannya ditulisnya api atau lahar. Jadi tiap tahun itu ada lahar yang datang ke Madinah, cuman kok kayaknya terlalu hyper sekali. Jadi anak artiin mungkin angin panas saja yang bisa ngelupas kulit lah, anak artinya seperti itu. Zaman Nabi udah ada juga. Zaman Nabi harusnya masih ada itu wabah seperti itu. Cuman komplainnya baru menumpuk ketika zamannya Sayyidina Umar, itu komplainnya udah menumpuk sekali. Ya, jadi dikipas-kipasin sambil ngomong hadza ridau Umar. Ini ridanya Umar gitu. Disuruh ngomong gitu juga sama Sayyidina Umar. Jadi bukan ngomong bismillah tawakaltu atau la haula baca enggak, baca hadza ridau Umar gitu aja kata Sayyidina Umar ya. Enggak usah banyakan wali. Itu gara-gara itu. Memang galak ya, Sayyidina Umar memang galak. Galaknya memang galaknya luar biasa lah. Ya, galaknya luar biasa. Makanya setan pun kalau misalnya ngelihat jejak kakinya Sayyidina Umar, itu udah lari, dari jejak kakinya aja udah lari gitu. Nah, zaman sekarang orang-orang pada nggak percaya sama hal-hal yang seperti ini ya, bahwasanya kalau kita masang fotonya ulama ya, masa foto ulama bisa ngejauhin mara bahaya. Nggak ada begituan, tahayul aja begitu. Ini setan nih ngelihat, bukan foto, jejak kaki, pasir aja, lihat pasir bekas diinjeknya Umar, pada takut ya. Apalagi fotonya dipasang depan rumah ya, apalagi fotonya Sayyidina Umar umpama fotonya Sayyidina Umar pasang depan rumah, udah pasti nggak bakal berani lewat gangan itu. Zaman sekarang pada nggak percaya yang beginian. Foto ulama nggak ada faedahnya dipasang begini, atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim, atau kaligrafi ayat Quran atau apa, diomong begini nggak bawa manfaat. Pasirnya Sayyidina Umar, pasir diinjek Sayyidina Umar gitu. Setan tuh takut, dan ini udah yang ngomong bukan Umarnya, tapi yang ngomong Nabi. Yang ngomong Nabi kalau setan itu takut sama jejak kakinya Sayyidina Umar. Gitu. Yes. Makanya sampai Abdullah bin Umar ya. Anas bukan. Nah, Imam Malik emang pernah pakai sendal? Nggak pernah pakai sendal. Ya. Imam Malik itu nggak pernah pakai sendal. Kenapa? Karena pengen ngerasain berkahnya
Madinah. Imam Malik kan tinggalnya di Madinah, nggak kayak Imam Syafi'i. Imam Malik kan nggak apa namanya tinggalnya di Madinah. Imam Syafi'i ke Madinah cuma belajar aja. Habis itu udah rihlah ke ibu kota lagi. Ibu kota saat itu udah bukan di Madinah kan ya, zaman tersebut ya udah dipindah ke apa? Baghdad ya. Imam Syafi'i nggak tinggal di Madinah. Yang tinggal di Madinah itu Imam Malik. Imam Malik tinggal di Madinah dari kecil sampai tua nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Murid-muridnya belakangnya pakai sendal semuanya, bodo amat. Sayyidina Imam Malik ini nggak pakai sendal kalau di Madinah. Karena pingin nyentuh debu yang pernah disentuh oleh Nabi. Pingin nyentuh debu yang pernah disentuh oleh para sahabat-sahabat zamannya Nabi gitu. Jadi ngebayangin Sayyidina Anas Imam Malik ini, Imam Malik ngebayangin zamannya Nabi gimana ya, kalau saya di zamannya Nabi ini saya tinggalnya di mana, terus saya ngapain di zamannya Nabi, apa anak beriman apa enggak kalau waktu awal-awal gitu. Anas bin Malik Malik bin Anas suka ketukar Anas bin Malik sama Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik kan sahabatnya Nabi, santrinya Nabi. Kalau Malik Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Bapaknya bukan Anas sahabat ya, tidak lagi Anasnya. Bukan Anas bin Malik. Nah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini disiksa sama sama pemerintah gara-gara nggak mau ngeluarin undang-undang apa? Talak paksa. Talak paksa itu jatuh. Pemerintah butuh ini, talak paksa itu harus jatuh. Tapi saya Imam Malik ngomong nggak setuju saya. Semua pasukan nanti mau ditalak paksa masalahnya sama raja. Semua tentaranya itu harus Iya, jadi buat perjanjian semuanya. Kalau kamu mundur kalau saya mundur dari pertempuran yang berhubungan dengan jihad, maka saya menyatakan istri saya tertalak secara langsung. Talak secara langsung. Nah, ini mau dibikin surat seperti itu dan ditandatangani sama seluruh pasukan. Kata Imam Malik ini talaknya nggak sah. Kata pejabat pemerintah ngomong ini harus sah biar makin kuat militer Islam. Akhirnya Imam Malik diseret masukin penjara, dipecutin sampai akhirnya meninggal di dalam penjara. Imam Malik ya. Imam zaman dulu ya meninggalnya dalam penjara rata-rata. Meninggalnya dibunuh ya, dibunuhnya sama siapa? Sama pemerintah ya, rata-rata zaman dulu sama pemerintah seperti itu. Ini kayak Imam Syafi'i kan juga demikian ya. Imam Ahmad bin Hambal juga seperti itu. Imam ya, Imam Sa'id bin Jubair itu semuanya meninggalnya ya dibunuh sama pemerintah juga. Pemerintahnya padahal masa saat itu pemerintahan Islam, cuman persekusi seperti itu. Itu Alexandria ya, Alexandria dan Libya. Nanti selanjutnya Tatimmatu Fathil Iraq wa Waqatil Jarsil Ula. Apa? Enggak. Masih di Mesir. Sekarang dipegang Mesir Alexandria. Dulu Alexandria dan Mesir itu namanya Alexandria kan sekarang. Mungkin kalau orang Inggris nyebutnya Alexandria. Kalau kita nyebutnya ya Iskandaria. Iya. Pokoknya perpustakaan Alexandria kan yang terkenal itu zaman Romawi kuno kan. Romawi kuno. Yang ngehitung diameter bumi juga ilmuwan Alexandria zaman Romawi kuno dihitung. Jadi bayangan Alexandria sama bayangan yang ada di Kairo itu dihitung. Oh, kok beda nih? Padahal tanggalnya sama, 27 Juli sama mamanya. Ini pasti ada alasannya nih kok bisa beda gitu kan. Padahal tanggal 27 Juli jamnya juga jam 15.00, harusnya bayangannya segini ya. Harusnya bayangannya contoh 100
70 cm. Tapi di Alexandria bayangannya 173. Itu jam 15. Alasannya apa? Dihitunglah. Oh, ini pasti ada titiknya di tengahnya. Oh, berarti diameternya sekitar segini. Ilmuwan zaman dulu seperti itu. Itu ilmuwan Alexandria, ya, ilmuwan Alexandria sebelum kedatangan Islam itu. Sebelum kedatangan Islam. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya Rabb, وارتم علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'a amin ya rabbi isma' fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasulih bi kulli shani sallallahu wa sallam rabbi alaina al habib wa alihi wa sahbihi dadatasi suhbi walhamdulillahi fil bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.